Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Selamat datang di kelas pembelajaran daring seni budaya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama agar ilmu yang kita dapat bisa mudah dipelajari dan bermanfaat untuk kedepannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian masih bersemangat bukan? Coba, apa ada yang mulai mengantuk? Yeay, mari kita mulai belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainur Rohmah. Kamu boleh memanggil saya Bu Ain. Tapi sebelumnya, mari kita bahas dulu apa itu seni rupa. Kita sudah mempelajari seni sejak kecil bukan? Tentang menggambar, mewarnai, menganyam, dan sebagainya. Tapi, tahukah kamu apa seni rupa itu? Yap, benar sekali. Seni rupa adalah suatu hasil karya manusia yang berwujud baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Misalnya lukisan dan vas bunga. Seni rupa sendiri dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan bentuknya, seni rupa terdiri dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Kamu masih ingat bukan apa itu 2 dimensi dan 3 dimensi? 2 dimensi berarti karya seni yang kita hasilkan hanya dapat kita nikmati dari satu arah saja, misalnya dari depan saja. Contohnya karya lukisan. Sedangkan 3 dimensi adalah karya seni yang dapat kita lihat dari segala arah. Contohnya dari arah depan, belakang, sisi kanan, ataupun sisi kiri. Contoh karyanya yaitu karya seni patung. Seni rupa berdasarkan fungsinya terdiri dari seni rupa murni dan terapan. Seni rupa murni sendiri berarti karya seni tersebut hanya dapat dinikmati keindahannya saja. Contohnya karya seni lukisan. Kamu tidak bisa menggunakan lukisan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memasak ataupun duduk. Benar bukan? Sedangkan seni rupa terapan berarti karya tersebut memiliki nilai fungsi atau dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya karya seni kursi. Kursi juga merupakan bagian dari karya seni. Misalnya kita dapat melihat dari segi desainnya, apakah itu desain klasik ataupun modern. Apakah di kursi tersebut terdapat ukiran atau hanya bergaya minimalis. Nah, bagaimana? Kini kamu sudah tahu apa itu seni rupa dan macam-macamnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang bab menggambar flora, fauna, dan alam benda. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian menggambar dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis objek menggambar dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis komposisi dengan tepat.
Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Selain flora dan fauna, benda-benda alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Coba perhatikan contoh berikut ini. Apa perbedaan dua gambar flora tersebut? Selanjutnya, apa perbedaan dua gambar fauna tersebut? Dan yang terakhir, apa perbedaan dua gambar alam benda tersebut? Untuk kamu yang tahu jawabannya, boleh dituliskan jawaban kamu di buku masing-masing ya. Menggambar merupakan suatu kegiatan menuangkan ide, imajinasi, pesan, dan ekspresi melalui unsur utama berupa garis pada suatu permukaan. Secara umum, orang menyamakan antara kegiatan menggambar dengan melukis. Namun, sebenarnya terdapat perbedaan di antara keduanya. Menurut kamu, apakah menggambar dan melukis itu sama? Nah, mari kita bahas. Melukis mengutamakan kebebasan ekspresi dan kreativitas melalui warna. Sementara menggambar lebih menitik beratkan penggunaan garis dengan ekspresi yang tidak sebebas pada kegiatan melukis. Sekarang, coba kita perhatikan foto berikut. Nah, dari hasil foto tentunya kalian bisa membedakan bukan mana yang termasuk gambar dan mana yang termasuk lukisan. Dalam menggambar, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita ketahui. Prinsip-prinsip tersebut kita gunakan agar kita bisa mendapatkan hasil gambar yang baik. Prinsip yang pertama adalah komposisi. Komposisi merupakan peletakan atau penempatan objek suatu gambar. Komposisi sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama, komposisi simetris. Yang kedua, komposisi asimetris. Yang ketiga, komposisi sentral atau memusat. Komposisi simetris merupakan cara penempatan objek gambar yang sebelah kanan dan kirinya sama. Komposisi asimetris merupakan cara penempatan objek gambar bagian sebelah kanan dan kirinya tidak sama. Sedangkan untuk komposisi sentral atau memusat, objek berada pada titik tengah sehingga objek terlihat lebih menonjol daripada yang lainnya. Prinsip yang kedua adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan bagian dengan bagian benda yang menjadi objek gambar. Yang ketiga adalah keseimbangan. Keempat, kesatuan. Nah, bagaimana?
Sampai di sini, apa kalian merasa bingung atau semakin pusing? Jika iya, itu artinya kalian telah memperhatikan materi pembelajaran yang telah kita bahas hari ini, dan kalian harus lebih menggali lagi tentang materi ini. Untuk memahami tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda, kamu dapat mencarinya di buku paket, LKS, atau artikel-artikel yang kamu miliki. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab untuk mengetahui seberapa paham kalian dalam menangkap materi yang telah kita bahas. Jika kamu merasa kesulitan, kamu bisa menanyakan tentang materi hari ini kepada orang tua kamu atau guru pendamping yang ada di sekitar kamu. Demikian pembelajaran kita hari ini dalam materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar membuat sketsa gambar bersama-sama. Untuk itu, sediakan perlengkapan seperti kertas, pensil, dan objek yang ingin kalian gambar ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.